Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Emmanuel Christian dengan NPM 19004. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang utilitarisme menurut Mozi. Nah, sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang tokoh. Siapakah Mozi dan bagaimana latar belakang pemikirannya berkaitan dengan ajaran utilitarisme yang ia kemukakan. Nah, tokoh Mozi atau yang kita kenal dalam bahasa Latin disebut juga sebagai Misius. Nah, Mozi ini hidup sekitar tahun 470 sampai 391 sebelum Masehi. Nama aslinya adalah Mo Di. Ia adalah seorang filsuf Cina yang mendirikan sekolah pada bagian awal periode negara perang, yakni pada tahun 475 hingga tahun 221 sebelum Masehi. Aliran ajarannya dikenal dengan sebutan Maoisme. Nah, ia lahir di negara bagian Lu atau yang sekarang dikenal dengan di daerah Tengzhou, provinsi Shandong, Cina. Aliran Mohisme atau Moisme adalah filsafat Tiongkok yang dikembangkan oleh para pengikut Mozi. Ia berkembang kurang lebih pada masa yang sama dengan aliran Konfusianisme, Daoisme, dan Legalisme, dan merupakan satu dari 4 aliran filsafat pada periode musim semi dan musim gugur serta periode negara perang yang terjadi pada tahun 770 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Pada masa itu, Maoisme dianggap merupakan pesaing Konfusianisme. Nah, hal tersebut sangat sesuai dengan latar belakang Mozi yang merupakan pengkritik utama ajaran Konfusianisme dan Daoisme. Ajaran-ajarannya yang terkenal ialah misalnya 10 tesis Mois, konsep cinta universal, dan utilitarisme Mozi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam video ini secara khusus saya akan menjelaskan bagian ajaran Mozi berkaitan dengan utilitarisme. Nah, secara khusus Mozi berpendapat bahwa tindakan harus diukur dari cara mereka berkontribusi untuk kepentingan semua anggota masyarakat. Nah, sehingga suatu tindakan secara sederhana harus didasarkan pada keuntungan dan prestasi. Lalu, dengan kriteria tersebut, Mozi mencela hal-hal yang beragam seperti perang ofensif, pemakaman yang mahal, dan bahkan musik dan tarian yang menurutnya sangat tidak berguna. Nah, konsep utilitarisme Mozi ini itu tidak seperti utilitarisme hedonistik yang memandang kesenangan sebagai tujuan atau kebaikan. Dasar dalam utilitarisme Mozi adalah keteraturan kekayaan masyarakat dan peningkatan populasi. Nah, dalam konsep utilitarisme Mozi yang menjadi tolok ukurnya ialah itu ada 2. Yang pertama, kekayaan negara akan bertambah jika pengeluaran itu ditunjukkan pada hal-hal yang benar dan tepat, bukan untuk musik, pemakaman, dan lain-lain. Sebab musik dan pemakaman yang terlalu berlebihan itu merupakan hal yang sia-sia bagi Mozi. Nah, lalu yang menjadi tolak ukur yang kedua adalah jumlah penduduk yang banyak. Banyaknya penduduk merupakan tanda bahwa pemerintahan itu berhasil memberikan yang terbaik bagi penduduknya. Nah, konsep dasar pemikiran utilitarisme Mozi sangat sistematis dan saling terkait dengan ajaran moral yang ia gagas juga. Nah, secara sederhana, skemanya dapat dipahami sebagai berikut. Lebih banyak kekayaan dasar, lebih banyak produksi, lebih banyak orang, lebih banyak produksi dan kekayaan.
Jika orang memiliki banyak, mereka akan menjadi baik, berbakti, baik hati, dan seterusnya tanpa masalah. Nah, kurang lebih itulah yang menjadi inti dari ajaran utilitarisme Mozi ini. Sekian dari saya dan terima kasih.